Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah pengalaman pribadi Derry yang tidak bisa dilupakan. Kejadian ini terjadi di tahun 2015. Derry yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta Barat hampir tiap hari pulang kantor jam 7 malam. Kesibukannya harus membuatnya rela untuk pulang setelah matahari terbenam. Terkadang dia harus menunggu sampai jam 8 malam untuk pulang dari kantor. Selain ada pekerjaan, dia sengaja untuk menghindari kemacetan. Derry yang satu tempat kos dengan Edwin hampir setiap hari pulang bareng berboncengan motor dengan Edwin. Edwin adalah teman yang paling dekat dengannya di kantor itu. Malam itu sepertinya Derry tidak bisa bareng pulang dengan Edwin karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikannya. Jam kantor menunjukkan pukul 5:10. Beberapa karyawan sudah bersiap-siap untuk pulang, tak terkecuali Edwin yang sudah siap dengan tas di pundaknya. Dia menghampiri Derry yang berada di ruangan. Derry yang nampak masih sibuk duduk menatap layar komputer. Jari-jarinya menekan tombol keyboard dengan seriusnya. Edwin yang sudah berada di ruangan duduk di kursi persis di samping kawannya itu. "Pulang jam berapa lu?" tanya Edwin sambil melihat layar komputer di meja Derry. Derry tidak menjawab, matanya serius menatap layar komputer. Ditanya pulang jam berapa? Serius amat sih lu. Lu pulang duluan aja, Win. Gue masih banyak kerjaan. Besok pagi mau dipakai meeting. Meeting? Lah, bos kan nggak ada, lagi di Surabaya. Tanya Edwin keheranan. Justru itu, dia telepon gue tadi siang buat meeting sama customer di Surabaya katanya. Oh, oke lah, gue balik duluan ya, jawab Edwin sambil menepuk pundak Derry. Tak terasa jam telah menunjukkan pukul 8 malam. Laporan yang dibuat Derry sudah selesai. Tidak ada satupun karyawan di ruangan itu, terkecuali Derry sendiri. Dengan tergesa-gesa dia merapikan tasnya dan mematikan komputer untuk segera pulang. Karena sudah malam dan ingin cepat-cepat sampai di kos, Derry menyewa taksi. Di dalam taksi yang dingin karena AC dan sopir yang ramah membuatnya nyaman. Pikirannya yang tadi tegang karena harus mengejar target laporan perlahan-lahan dibawanya santai. Taksi yang tadi berjalan lancar tiba-tiba berhenti. Macet total tak dapat dihindari lagi. 30 menit Derry terdiam kesal. Matanya berkali-kali melihat keluar untuk sekedar mencari tahu apa yang menyebabkan kemacetan. Mobil perlahan-lahan mulai berjalan. Derry melihat sopir taksi menengokkan kepalanya ke arah jalan kanan. "Ada kecelakaan motor, Mas," kata sopir taksi memberitahu Derry. Mendengar itu, Derry langsung menoleh ke arah kanan jalan. Dia melihat di atas jalan tergeletak laki-laki muda dengan kepala yang pecah mengeluarkan darah. Di sampingnya terdapat motor berwarna hitam dengan bodi motor yang hancur cukup parah. Derry langsung memalingkan wajahnya. Dia tidak kuat melihat kejadian itu. "Di sini rawan, Mas. Sering banget kecelakaan." "Iya bener Bang, apalagi di sini jalurnya padat, banyak kendaraan besar. Kita udah hati-hati aja, kalau yang lain ugal-ugalan, kita yang jadi korban," jawab Derry. Taksi yang disewa Derry tepat berhenti di ujung jalan. Setelah membayar ongkos taksi, Derry tidak langsung pulang ke kosan. Dia mampir untuk mencari makan. Sekitar setengah jam makan dan beristirahat di warung nasi, dia berjalan pulang ke kosannya. Sampai di kos, Derry melihat lampu di kamar Edwin masih menyala. Mendengar pintu kamar Derry dibuka, Edwin langsung keluar dari kamar. "Baru pulang loh? Udah selesai kerjaan loh?" "Udah dong. Udah dari tadi gue seharusnya pulang. Tapi macet, jadi lama di jalan." "Macet kenapa?" tanya Edwin. "Ada kecelakaan?" Derry langsung masuk ke dalam kamarnya. Karena capek, dia bergegas untuk mandi dan istirahat. Malam sekitar jam 12, Derry yang masih berbaring di ranjang berusaha untuk memejamkan matanya. Rasa lelah tidak membuatnya mengantuk. Lampu di kamar pun sudah dimatikan, tapi matanya belum juga terpejam. Matanya yang masih terbuka menatap lukisan yang ada di dinding.
Lukisan itu didapat sewaktu dia pergi ke Yogyakarta. Dari sudut matanya, dia melihat seperti siluet bayangan laki-laki berdiri tepat di depan pintu kamar. Karena penasaran, dia memalingkan wajahnya. Benar saja yang dia lihat. Bayangan laki-laki itu semakin menebal dan semakin jelas. Derry melihat wajah laki-laki itu berlumuran darah. Darahnya jatuh sampai membasahi kemeja putih yang dipakainya. Hanya persekian detik, laki-laki di depan pintu itu menghilang. Dari sejak kecil, Derry itu memang terkenal pemberani. Dia sudah biasa menghadapi makhluk-makhluk tak kasat mata, sehingga malam itu dia hanya tersentak kaget. Dia pun duduk di atas ranjang, wajahnya memikirkan sesuatu. Sepertinya dia pernah melihat laki-laki itu, tapi entah di mana dia tidak tahu. Ada 5 menit, Derry masih memikirkan siapa laki-laki yang tadi dia lihat. Pikirannya tersentak kaget ketika dia mengingat laki-laki yang mengalami kecelakaan di jalan yang tadi malam dia lihat. Derry mengingat kembali kemeja putih yang dipakai korban kecelakaan saat dia melihatnya dalam mobil. Ngapain dia datang ke sini? Yang nabrak kan bukan gua. Apa karena gue lihat wajahnya ya dari dalam mobil dia marah sama gua? Bulu kudunya mulai merinding. Ada perasaan takut malam itu. Derry memang beda sejak kecil. Dia sudah biasa melihat makhluk tak kasat mata. Walaupun tidak setiap hari dia bisa melihat. Sewaktu kecil, Derry pernah dibawa orang tuanya ke orang pintar untuk mengecek kondisinya. Karena Derry kecil seringkali berbicara sendiri, bahkan sering memberitahu ke keluarganya kalau dia melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, seperti pocong, kuntilanak, bahkan teman main gaibnya. Atas saran orang pintar, Derry kecil dibiarkan saja tumbuh berkembang apa adanya, walaupun indera keenam Derry belum begitu sempurna. Keesokan harinya, seperti biasa, Derry beraktivitas dengan pekerjaannya di kantor. Kali ini dia mendapat tugas lagi yang harus diselesaikan hari ini juga, karena besok pagi laporan itu mau digunakan. Tak terasa, waktu untuk bekerja sudah berakhir. Derry yang masih sibuk di depan komputer tersentak kaget ketika tangan Edwin menepuk pundaknya. Mau pulang jam berapa lagi lo? Belum tahu gua, masih ada kerjaan. Udah waktunya pulang ini, udah jam 6, jawab Edwin. Sekali-sekali pulang malam kenapa, Win? Lu kerja kok pulangnya tenggo melulu? Lu gak ada kerjaan ya? Enak banget hidup lu. Kerja dikit, gaji gede, kata Derry sambil menatap wajah Edwin yang duduk di sebelahnya. Gaji gede dari Hong Kong. Kalau gaji gede, gue tinggal di apartemen, gak ngekos. Emang elu, Derry, anak bos, gaji tiap bulan bisa beli motor. Udah. Jangan bicara soal gaji, gak baik didengar orang, jawab Derry. Tuh, lu yang mulai duluan kan? Sekarang lu gak mau bahas soal gaji. Malu lu ya, ketahuan gaji lu gede. Derry hanya terdiam, matanya menatap layar komputer. Dia meneruskan pekerjaannya. Sampai 30 menit, Edwin masih duduk di kursi, sambil memainkan HP di tangannya. Derry melihat Edwin yang masih ada di sampingnya, langsung menegur. Lu belum pulang, Win? Gue tungguin lu aja. Gue juga malas di kosan. Gue ke warung kopi dulu ya. Ntar kalau lu udah selesai, lu telepon gue aja. Oke, siap, Win. Edwin berjalan ke ruangan, meninggalkan Derry sendirian. Sekitar jam 9 malam, Edwin dan Derry sudah keluar dari kantor untuk segera pulang ke kosan. Dengan mengendarai motor, mereka melewati jalan yang kemarin terjadi kecelakaan. Saat tepat melewati di samping jalan di mana kemarin Derry melihat laki-laki tergeletak bersimpuh darah, mata Derry tanpa sengaja melihat sosok laki-laki itu berdiri tepat di mana ia tergeletak. Sekarang mata Derry lebih jelas melihat sosok laki-laki itu. Dia mengenakan baju putih dan celana hitam. Wajahnya seperti pernah dia lihat, tapi entah di mana Derry tidak bisa mengingatnya. Derry membuka pintu pagar. Mereka sudah sampai di depan kos. Edwin yang melihat perubahan sikap temannya langsung bertanya. Lu kenapa, Derry?
lu pasti lihat yang aneh-aneh nih. Lu lihat apa di jalan tadi? Derry tidak menjawab, dia hanya terdiam sambil menutup pintu pagar. Edwin yang tahu temannya itu bisa melihat makhluk tak kasat mata terkadang kesal melihat tingkah Derry, karena tingkah laku Derry terkadang membuatnya dia menjadi takut. Mereka berdua berjalan di lorong kamar lantai 1 untuk menaiki tangga menuju lantai 3 di mana kamar mereka berada. Saat mereka baru memasuki ruang tamu, Derry berhenti melangkah. Matanya menatap ke ujung lorong kamar, tepatnya di depan kamar 11 yang berada di depan anak tangga lantai 1. Dia melihat sosok laki-laki itu lagi. Laki-laki itu berdiri di depan kamar 11 dengan baju putih yang berlumuran darah. Edwin yang berada di belakang Derry ikut juga berhenti melangkah. Dia menepuk pundak temannya. Ada apa sih? Lu jangan bikin gue takut ah. Win, lu lihat nggak? Ada laki-laki di pojok depan anak tangga, kata Derry sambil merangkul pundak Edwin. Mana gue bisa lihat, gue kan bukan kayak lu. Lu tahu nggak, Win? Laki-laki itu yang gue lihat waktu kecelakaan kemarin, yang bikin gue pulang malam karena macet. Edwin tidak menjawab, dia malah bergeser ke sebelah kanan Derry. Derry melangkahkan kakinya lagi berjalan melewati lorong kamar sambil menundukkan kepalanya. Dia akhirnya menaiki anak tangga lantai 1. Edwin yang ketakutan mengikuti dari belakang. Malam itu setelah mandi, Edwin yang berada di kamar Derry penasaran dengan apa yang dilihat temannya itu. Lu lihat apaan sih Derry tadi? Kemarin kan gue pulang malam karena ada kecelakaan. Nah, gue lihat tuh dari dalam mobil laki-laki kecelakaan di jalan. Pakai baju putih, mukanya hancur, banyak darah. Malamnya gue didatengin. Terus tadi pas kita pulang lewat jalan yang tadi kecelakaan itu, gue lihat laki-laki itu ada di tengah jalan. Nah, sekarang kok ada di kosan kita ya? Mungkin dia minta didoain sama lu kali, jawab Edwin. Udah gue doain, cuman yang gue bingung kenapa itu laki-laki sekarang ada di kosan. Apa dia mau ngomong sesuatu kali? Udah gitu dia mau jadi teman lu kali? Tanya Edwin lagi. Ngapain gue berteman sama yang kayak gitu? Ada-ada aja lu. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Edwin pun keluar dari kamar untuk segera tidur. Sedang Derry masih memikirkan sosok laki-laki yang dia lihatnya tadi. 1 jam dia memikirkan laki-laki itu. Dia merasa pernah melihat wajahnya. Keningnya tiba-tiba berkerut. Sepertinya Derry mengingat sesuatu. Perlahan-lahan dia mulai mengingat wajah laki-laki itu. Sepertinya pernah bertemu dengannya sewaktu beberapa hari lalu makan pecel lele di warung. Kalau nggak salah, dia yang duduk di sebelah kiri gua. Mukanya mirip, cuman kemarin waktu makan dia pakai topi. Berarti dia tinggal sekitar daerah sini dong, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, sekitar jam 11 siang, Edwin yang sedang sibuk di depan layar komputer berhenti mengetik. Matanya tertuju ke Derry yang duduk di sebelahnya. Derry menceritakan semua yang diingat semalam. Dia yakin kalau laki-laki yang dilihatnya pernah bertemu di warung pecel lele. Dan itulah yang menyebabkan kenapa sosok laki-laki itu mengikutinya sampai ke kos. Nggak masuk akal, Derry. Kalau cuma baru 1 kali lihat terus dia ngikutin lo sampai ke kamar, itu nggak masuk akal. Bisa aja wajahnya mirip sama yang ada di pecel lele. Kalau menurut gua, setan itu kesel kali sama lu. Lu cuma ngeliatin dia dari mobil, tapi nggak mau nolong dia. Apa ada yang mau disampaikan ya? Tapi gue nggak bisa komunikasi sama dia. Jadinya dia ikutin gue ya? Jawab Derry. Derry, kalau soal dunia lain atau setan, kita nggak satu frekuensi. Jadi gue bingung kalau ngomong sama lu. Mendengar perkataan Edwin, Derry hanya terdiam. Dia berdiri dan berjalan meninggalkan ruangan. Tak terasa waktu pulang kerja sudah menunjukkan pukul 5 sore. Edwin yang terkenal paling cepat pulang sudah berada di samping Derry. Dia mengajak temannya itu untuk pulang. Tapi karena masih ada pekerjaan, Derry tidak bisa. Dengan terpaksa, Derry harus pulang malam ini sendirian.
Waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Derry baru tiba di kosan. Kakinya melangkah memasuki ruang tamu. Baru saja 4 langkah meninggalkan pintu utama, matanya melihat sosok laki-laki itu lagi. Laki-laki itu duduk di kursi, mengenakan baju putih yang masih berlumuran darah. Dengan memberanikan diri, Derry mendekati laki-laki itu. Tangannya diulurkan ke depan. Perlahan-lahan dia mengajaknya untuk berkomunikasi. Cukup lama Derry berdiri di depan laki-laki itu. Perlahan-lahan tangannya diturunkan. Dia tidak mendapat jawaban apapun dari sosok laki-laki yang ada di depannya. Derry meneruskan langkah kakinya meninggalkan sosok itu. Dia menuju ke lantai 3 untuk masuk ke kamar. Keesokan paginya sekitar jam 9, setelah mandi, Derry mengetuk pintu kamar Edwin. Mereka sudah biasa setiap hari libur, Sabtu atau Minggu, sudah janjian untuk makan nasi uduk Ibu Ida yang terkenal di sekitar daerah situ. Walaupun jauh tempatnya tak menyurutkan mereka untuk datang sekedar sarapan. Derry yang menunggu di depan pintu kamar Edwin, tiba-tiba kupingnya mendengar suara wanita menangis. Mendengar itu, ia melangkahkan kakinya mendekati anak tangga. Suaranya jelas terdengar dari lantai 1. "Siapa yang nangis?" tanya Edwin yang sudah berada di samping Derry. Mereka berdua turun ke lantai 1. Dari atas tangga mereka melihat Mbak Yuli, penjaga kos, berdiri di depan pintu kamar 11. Pintu kamar itu terbuka. Di dalam kamar ada seorang wanita setengah baya duduk di atas kasur sedang menangis. Di sebelah Mbak Yuli berdiri laki-laki seumuran dengan wanita yang berada di dalam kamar. Derry dan Edwin melangkah mendekati Mbak Yuli. "Ada apa ya Mbak Yuli?" tanya Derry penasaran. "Ini loh mas, yang di kamar ini udah meninggal 3 hari yang lalu. Ini bapak sama ibunya mau ambil barang anaknya," jawab Mbak Yuli. "Ini anak saya, namanya Hendra. 3 hari yang lalu meninggal karena kecelakaan. Adik berdua ini temannya Hendra." "Kecelakaan di mana pak?" tanya Derry. "Di dekat lampu merah Cengkareng. Anak saya waktu itu baru pulang kerja. Dia baru kos di sini 10 hari yang lalu. Dapat kerjaan, masih training di kantornya. Kata orang yang lihat kejadian itu, motornya ditabrak mobil. Mobilnya kabur begitu aja. Kami berdua turut berduka cita ya pak. Kita belum sempat kenal anak bapak. Selain anak bapak baru kos di sini, kita juga pulang selalu malam, jadi belum sempat kenalan." Laki-laki itu menganggukkan kepalanya. Dia tertunduk, wajahnya terlihat amat sedih. Mereka berempat terdiam sejenak, yang hanya terdengar suara ibunya Hendra yang masih menangis. Derry dan Edwin masuk ke dalam kamar, menghampiri wanita itu. Mereka mengucapkan turut berduka cita atas apa yang terjadi. Di dalam kamar, Derry melihat ada foto laki-laki. Karena kurang jelas, perlahan-lahan dia menghampiri foto itu. Foto yang berada di atas meja diambilnya. Matanya menatap wajah laki-laki yang berada di foto itu. Betapa kagetnya dia setelah jelas terlihat wajah yang ada di foto itu mirip dengan wajah laki-laki yang mendatangi kamarnya. Foto itu diletakkannya kembali di atas meja. Matanya sekarang melihat kemeja putih tergantung di dinding kamar. Kemeja itu nampak bersih dan belum dipakai. "Ini baju Hendra ya pak?" tanya Derry ke orang tua Hendra. "Iya, betul nak. Selama training, dia pakai kemeja putih sama celana hitam. Dia bilang ke bapak, pengen kerja lama, nggak mau pindah-pindah kerja, pengen punya jabatan di perusahaan itu. Ya, tapi takdir berkata lain." Setelah berbincang-bincang cukup lama, Derry dan Edwin pun pamit ke orang tua Hendra. Di perjalanan, Derry menceritakan keyakinannya kalau yang selama ini menampakkan diri itu adalah Hendra. Edwin pun akhirnya percaya apa yang dilihat dan dikatakan Derry selama ini setelah diumumkan dengan kejadian pagi tadi.
Setelah orang tua Hendra datang dan membawa semua barang-barang di kamar anaknya, Derry tidak pernah lagi melihat sosok laki-laki berbaju putih dengan wajah berlumuran darah. Dan sejak kejadian itu, semua berjalan seperti adanya. Itulah pengalaman Derry yang tidak bisa dilupakan sewaktu didatangi arwah korban kecelakaan. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.